Bapa di surga, kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar ini membuat kami boleh mengerti betapa baiknya Tuhan terhadap kehidupan kami, di mana Tuhan selalu memberkati dari hari ke hari sampai saat ini. Kami sebagaimana adanya ini oleh karena pertolongan dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita bisa beribadah saat ini. Kita akan buka firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, Yosua pasal 1 ayat yang ke-5. Kita akan baca bersama-sama. Baik ya. 1, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku sekalian, hari ini temanya adalah diberkati Tuhan karena memegang janjinya. Dan seperti firman Tuhan ini, bahwa dalam ayat Yosua pasal 1 ayat 5 ini adalah janji Tuhan, dan kalau orang Israel saat itu memegang janji Tuhan terhadap kehidupannya, maka Tuhan memberkati. Dan khususnya kepada Yosua yang saat itu sedang menggantikan posisi
Musa sebagai pemimpin Israel yang memimpin orang Israel untuk keluar dari negeri Mesir menuju Kanaan itu. Di sini ada janji dari Tuhan di mana Tuhan akan menyertai Yosua seperti Tuhan menyertai Musa, dan Tuhan mengatakan di sana, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku sekalian, bahwa janji ini telah digenapi ketika orang Israel itu masuk ke Kanaan, dan Yosua itulah yang memimpin di sana. Bahwa kenyataannya itu Allah tidak pernah ingkar janji dan dia menepati apa janjinya, dan kemudian Yosua itu menikmati berkat Tuhan itu. Oleh karena ketika masuk di negeri Kanaan, semua merasa sudah tua, tapi Yosua itu dikatakan, walaupun umurku ini sudah 80 lebih, tapi masih kuat ketika aku masih muda dan aku sanggup untuk merebut tanah pusakaku. Ya, karena apa? Karena dia memegang janji Tuhan, dan karena Tuhan juga yang menyertai Yosua itu, sehingga Yosua itu berhasil di dalam kepemimpinannya, berhasil di dalam keluarganya, berhasil untuk membawa orang Israel itu, karena Yosua itu memegang janji firman Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita ini ingin berhasil, maka hendaknya firman ini menjadikan kekuatan bagi kita, menjadi semangat bagi kita, menjadi fokus bagi kita, bahwa Tuhan juga tidak meninggalkan anak-anak Tuhan yang setia, berharap dan mengandalkan firman Tuhan. Seperti firman Tuhan untuk Yosua itu, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita itu mau memegang janji Tuhan dan mau menjalankan di dalam kehidupan kita. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kesulitannya, maka Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah menolak kita, tapi dia terus menolong dan memberkati. Dan pada waktu saya masih di Malang, itu kami juga mengalami kesulitan. Jadi belum ada, Michael masih kecil, dan kemudian ada pelayanan, dan pelayanan itu goncang. Kemudian kami harus meninggalkan gereja itu, dan gereja itu salah satu ayat yang menolong saya itu adalah firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan mengatakan, aku akan memegang tanganmu dan apa yang kamu perbuat itu akan berhasil. Dan itu kami imani dengan iman, dan kami mulai merintis jemaat lagi. Tapi saudara, dalam penungguan itu Tuhan kasih mujizat yang luar biasa, dan mujizatnya itu adalah perintahnya dari Sinode ke Jakarta. Akhirnya kami ke Jakarta, padahal sudah 2 minggu kami di Denpasar untuk merintis jemaat di sana. Dan saat itu sudah ada 5 orang untuk siap mendirikan gereja di Nusa Bali, ya, dan dekat pantai, yang kemudian beberapa tahun kemudian ada bom Bali di tempat itu, ya. Dan saya bersyukur bahwa peristiwa yang Tuhan berikan itu memang ya dan amin. Kalau kita memegang firman Tuhan, maka Tuhan itu akan membukakan jalan yang terbaik bagi kita. Saudaraku, yang kedua, bahwa Tuhan itu bukan saja itu setia akan janjinya, tapi kalau kita ingin supaya janji Tuhan itu betul-betul menjadi berkat bagi kita, maka ada syarat yang harus kita lakukan. Coba itu ayat 8. Ya, ini syaratnya. Kalau kita ingin janji Tuhan itu ditepati dalam hidup kita, dan Tuhan tidak membiarkan kita, dan Tuhan membuat kita berhasil, maka ini yang harus kita lakukan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Nah, saudara sekalian, bahwa kalau kita memegang janji Tuhan dan mau bersedia melakukan perintah Tuhan, maka perintah Tuhan itu memberikan syarat yang baik bagi kita. Yang syarat yang harus yang kita lakukan apa di situ? Sebenarnya syaratnya nggak terlalu muluk-muluk, juga nggak terlalu berat, tapi firman Tuhan mengatakan renungkanlah siang dan malam. Jadi hendaklah kita sehari-hari itu mencoba untuk merenungkan firman Tuhan ini, pelajari firman Tuhan siang dan malam, dan supaya apa? Dan itu menjadi apa? Menjadi cermin bagi kita, supaya kita bisa melakukan segala aktivitas kita itu tidak dengan melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi firman Tuhan ini ada berkat, tapi juga ada kutuk. Oleh sebab itu, supaya kita tidak kena kutuk, maka kita harus mempelajari firman Tuhan ini dengan benar, dan firman Tuhan itu akan memberkati kita, supaya kita bisa melakukannya sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab ini. Maka kita harus merenungkannya siang dan malam. Artinya itu belajar firman Tuhan yang tidak mengenal waktu. Ketika kita kerja, ada waktu mungkin 30 menit, daripada kita ngomong-ngomong yang tidak jelas, baca firman Tuhan. Ya. Daripada kita nongkrong, ya baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini menolong memberkati kita, supaya kita tahu kehendak Tuhan, dan firman Tuhan itu membuat pedoman di dalam hidup kita, supaya kita itu diberkati oleh Tuhan. Dan oleh karena apa? Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ini perjalanan peperangan Yosua ketika melewati padang belantara itu harus berperang dengan suku Ai, dengan suku Amori, dengan suku-suku yang lain, Asyur dan sebagainya. Tapi dia menang menghadapi peperangan itu dia. Karena apa? Karena mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan kemudian melakukannya sesuai dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu yang menjadi berkat bagi kita. Nah, saudaraku sekalian, kita harus melakukan perintah Tuhan ini, supaya perjalanan bisnis kita bisa berhasil, perjalanan usaha kita bisa berhasil, perjalanan kehidupan kita itu bisa berhasil, apa saja yang kita kerjakan itu bisa berhasil, bukan saja berhasil, tapi juga beruntung. Beda ya, berhasil itu melakukan tugas-tugas yang diperintahkan pimpinan kita, bos kita, wah itu selesai, berhasil. Tapi kadang-kadang nggak ada untungnya, cuma berhasil menyelesaikan Tuhan. Apalagi Tuhan mengatakan berhasil melakukan tugas, melakukan pekerjaan kita, tapi beruntung. Ini yang mau oleh Tuhan, dan Tuhan mau supaya kita itu berhasil dan beruntung. Tapi sayang sekali, kadang-kadang kita sebagai manusia tidak mendengarkan perintah Tuhan yang dengan jelas. Seringkali kita memikirkan yang bukan dari kehendak Tuhan. Coba kalau kita melihat dalam Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayat 7, kalau kita ingin diberkati Tuhan, maka kita juga harus bukan saja melakukan syarat-syarat yang dilakukan oleh Tuhan, tapi juga Tuhan mau supaya kita tetap setia untuk memegang firman Tuhan dan menjalankan perintah Tuhan. Mari kita baca bersama ini. Yeremia 17 ayat 7. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, maka yang pertama itu kita harus mendengar, melihat janji-janji Tuhan, lalu janji-janji Tuhan itu kita jalankan sesuai perintah Tuhan. Yang ketiga itu mengandalkan Tuhan. Dan apalagi kalau kita masih muda, itu lebih banyak mengandalkan apa? Mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kepandaian kita, mengandalkan kecerdikan kita, mengandalkan kecerdasan kita. Tapi Tuhan mau supaya Tuhan itu diandalkan.
Kalau tidak ada Tuhan, tidak bisa melakukan apa-apa. Ini yang Tuhan mau supaya kita itu betul-betul diberkati dalam hidup kita. Nomor satu itu andalkanlah Tuhan. Tidak bisa kita mengandalkan manusia. Lalu kemudian menaruh harapan kita pada Tuhan. Sudah diandalkan, lalu taruh aja harapan kita. Nah, itu pasti berhasil. Dan ini membuat hidup kita dalam kehidupan sehari-hari itu akan menjadi sukses kalau kita mau mengandalkan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Ada amin? Amin? Mau berat Pak? Berat apa enggak ya? Sebenarnya enggak berat, ringan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya. Harapan kita ini apa? Ya, kita taruh kepada Tuhan. Tuhan, saya berharap tahun depan ini saya berhasil pekerjaan saya maupun bisnis saya. Kita taruh. Maka tahun depan itu kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita dan juga membuat keberuntungan di dalam hidup kita. Kita paling senangan manusia itu kalau untung. Mana ada orang suka untung, ya, rugi, tapi untung itulah yang menjadikan harapan kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Dalam firman Tuhan ini mendorong kita supaya kita memegang firman-Nya, melakukan syarat-syaratnya, dan kemudian mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan keberhasilan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucapkan syukur kepadamu atas kebaikan Tuhan dalam memberikan firman-Mu. Dalam firman yang sudah kami dengar itu menjadi berkat bagi kami, dan kami boleh mengandalkan Tuhan sehingga kehidupan kami itu bisa berhasil, karena bukan semata-mata usaha kami, tetapi karena itu berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.